Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak atau Ibu, dosen pembimbing, penguji, serta hadirin yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk menghadiri seminar proposal saya ini. Perkenalkan, nama saya Sukri, program studi dari mahasiswa ilmu komputer. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Implementasi Kecerdasan Buatan Terhadap Pengambilan Keputusan Bisnis Analisis Bias dalam Algoritma. Implementasi kecerdasan buatan AI dalam pengambilan keputusan bisnis semakin meluas, memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan. Namun penggunaan algoritma AI juga membawa tantangan terutama terkait dengan bias yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dampak kecerdasan buatan terhadap pengambilan keputusan bisnis serta mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai jenis bias yang dapat mengaruhi hasil keputusan. Metode penelitian yang digunakan mencakup kajian literatur dan analisis studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias dalam algoritma dapat memunculkan dari berbagai sumber, termasuk data yang tidak representatif, kesalahan dalam desain algoritma, dan faktor manusia. Dampak dari bias ini tidak hanya mempengaruhi kualitas keputusan bisnis tetapi juga dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan strategi mitigasi bias agar dapat memenuhi kecerdasan buatan tanpa mengorbankan integritas keputusan yang diambil. Dalam era digital saat ini, kecerdasan buatan AI telah menjadi alat utama bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan bisnis. Implementasi AI memungkinkan analisis data yang cepat dan akurat, mengidentifikasi pola, serta menghasilkan wawasan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun tantangan muncul terkait bias dalam algoritma yang dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber bias dalam algoritma AI dan dampaknya terhadap keputusan yang adil dan efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik, organisasi dapat mengambil langkah untuk meminimalkan bias, meningkatkan transparansi, dan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan nilai keadilan dan keberagaman dalam bisnis yang semakin kompleks. 1. Apa dampak positif dan negatif dari implementasi AI dalam pengambilan keputusan bisnis? Bagaimana bias dalam algoritma AI mempengaruhi kualitas keputusan bisnis? Apa sumber bias umum dalam algoritma AI? Bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam AI? Apa implementasi bias terhadap reputasi dan kepercayaan pelanggan? Menganalisis dampak penggunaan AI dalam pengambilan keputusan bisnis, mengidentifikasi jenis-jenis bias dalam algoritma AI, mengevaluasi dampak bias terhadap hasil keputusan bisnis, mengusulkan langkah-langkah untuk mengurangi bias dalam algoritma AI. Manfaat penelitian mengenai dampak implementasi kecerdasan buatan AI terhadap pengambilan keputusan bisnis meliputi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana AI mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis dan menambah
pemahaman mengenai dampak bias dalam algoritma. Kontribusi terhadap praktik bisnis. Hasil penelitian dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam algoritma AI, sehingga meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Pendekatan interdisipliner membangunkan bidang AI dengan ilmu manajemen dan ekonomi. Penelitian ini menciptakan pengetahuan baru yang dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Peningkatan etika dan keadilan. Penelitian ini berfokus pada isu bias dalam AI yang penting untuk memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan keberagaman. Rekomendasi praktis. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi organisasi untuk berikan dan akuntabilitas dalam penggunaan AI dan pengambilan keputusan. Penggunaan penelitian mengenai dampak implementasi kecerdasan buatan AI terhadap pengambilan keputusan bisnis meliputi 1. Meningkatkan pemahaman. Penelitian ini membantu memahami bagaimana AI dan mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis serta potensi bias yang mungkin muncul dalam algoritma yang digunakan. Peningkatan kualitas keputusan. Dengan mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam algoritma, perusahaan dapat meningkatkan kualitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan mereka. Rekomendasi untuk praktik terbaik. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi organisasi dalam menerapkan AI secara etis dan efektif, serta meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Kontribusi terhadap kebijakan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait penggunaan AI dalam bisnis sehingga mengurangi risiko diskriminasi dan ketidakadilan. Pengembangan model bisnis. Penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam menggunakan model bisnis yang lebih adaptif dan responsif terhadap perusahaan yang dihasilkan oleh teknologi. Landasan teori. Pengambilan keputusan dalam bisnis adalah proses penting yang melibatkan pemilihan antara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Simon 1077, model pengambilan keputusan terdiri dari 3 tahap. Pengumpulan informasi integrasi, perancangan alternatif desain, dan pemilihan alternatif terbaik sound. Dengan adanya kecerdasan buatan AI, model pengambilan keputusan semakin terautomatisasi dan berbasis data, memungkinkan analisis data besar dan menghasilkan rekomendasi yang lebih cepat dan akurat. Dan Ronanke 2018. Teori pengambilan keputusan mencakup berbagai pendekatan termasuk teori pengambilan keputusan rasional yang berfokus pada pengambilan keputusan yang logis dan berbasis data valid, di mana AI dapat membantu mengikuti prinsip-prinsip ini dengan menganalisis data yang bebas bias. Simon 1977. Teori pengambilan keputusan Bandit Rationality yang menjelaskan keterbatasan pengambilan keputusan manusia akibat kongsi dan informasi yang terbatas, di mana AI dapat membantu mengatasi keterbatasan ini dengan analisis berbagai data, namun juga dapat memperkenalkan bias dari data atau algoritma. Simon 1979. Teori pembelajaran mesin (machine learning) menjelaskan algoritma yang mungkin mesin untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Pembelajaran mesin digunakan dalam berbagai aplikasi bisnis seperti
pengalaman penjualan, analisis sentimen pelanggan, atau penentuan harga dinamis Mitchell 1997. Teori pembelajaran mendalam Deep Learning menggunakan jaringan saraf buatan dengan banyak lapisan untuk mengekstrak fitur kompleks dari data yang besar dan tidak struktur seperti teks, gambar, atau suara. Penggunaan Deep Learning dalam bisnis mencakup aplikasi seperti pengenalan wajah, analisis citra medis, dan rekomendasi produk Agent AI 2015. Untuk lokasi penelitian, Universitas Syekh Kuala Unsiah di Banda Aceh bisa menjadi lokasi yang baik untuk penelitian ini. Unsiah memiliki berbagai program studi dan lembaga penelitian yang berfokus pada teknologi informasi dan komputer, termasuk kecerdasan buatan. Kerjasama dengan Fakultas Teknik Matematika atau Ilmu Komputer di Unsiah dapat memberikan akses kepada penelitian untuk mendapatkan terkait penggunaan AI di sektor bisnis lokal. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian mengenai dampak implementasi kecerdasan buatan AI terhadap pengambilan keputusan bisnis meliputi kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai tingkat implementasi AI dalam pengambilan keputusan bisnis dan untuk mengidentifikasi bias yang mungkin ada dalam algoritma. Kuesioner ini akan disebarkan kepada manajer, eksekutif, atau pihak terkait yang terlibat dalam pengambilan keputusan berbasis AI. Wawancara mendalam. Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dengan pemangku keputusan pengembangan AI dan eksklusif terkait menggali lebih dalam tentang pengalaman perusahaan mengimplementasi AI dan mengatasi bias dalam algoritma. Studi kasus pemilihan beberapa perusahaan yang dianggap sebagai contoh representatif untuk mempelajari lebih lanjut tentang penerapan AI dalam pengambilan keputusan bisnis serta langkah-langkah yang mereka ambil untuk mengelola bias dalam algoritma. Observasi. Melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku individu atau kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan berbasis AI, mendapatkan data yang lebih mendalam dan komprehensif. Pengumpulan data sekunder. Menggunakan data yang sudah ada di sumber lain untuk mendukung analisis dan memberikan konteks tambahan terhadap temuan penelitian. Analisis dalam penelitian mengenai dampak implementasi kecerdasan buatan AI terhadap pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan baik kuantitatif maupun kualitatif. Berikut adalah beberapa metode analisis yang dapat digunakan. Analisis kuantitatif. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan dan merangkum data ini, termasuk menghitung frekuensi rata-rata presentasi dan distribusi skor untuk melihat pola dan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh AI. Selain itu, analisis kolerasi dan uji hipotesis dapat digunakan untuk menilai hubungan antara penggunaan AI dampak bias dalam algoritma terhadap hasil keputusan. Hasil kualitatif. Data dari wawancara mendalam dan studi kasus akan dianalisis menggunakan analisis tematik dan analisis konten. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan dampak bias dalam algoritma dan perspektif pemangku keputusan dan pengembangan AI. Triangulasi juga dapat diterapkan untuk memastikan validitas temuan dengan membandingkan dan dari berbagai sumber. Analisis bias. Proses ini penting untuk mengidentifikasikan, memahami, dan mengukur adanya bias dalam algoritma atau
Data yang digunakan dalam sistem AI analisis ini bertujuan untuk memastikan keputusan yang dihasilkan AI tidak faktor yang tidak objektif atau tidak adil. Ini jadwal penelitian hari hari pertama, identifikasi masalah kampus atau online, output pernyataan masalah yang jelas. Hari kedua, pengumpulan data kantor atau kampus, dataset terstruktur. Hari ketiga, pelatihan algoritma, lab komputer, algoritma yang terlatih. Hari keempat, analisis bias algoritma, ruang rapat, laporan analisis bias. Hari kelima, feedback dari peserta seminar, aula kampus, algoritma yang dioptimalkan. Hari keenam, kesimpulan dan penyampaian rekomendasi aula, lokasinya aula kampus, penutupan seminar. Diagram alir. Di sini saya mengambil diagram alir, identifikasi masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, desain penelitian, analisis data, pengembangan model, pengumpulan data, pengujian dan evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penelitian mengenai dampak implementasi kecerdasan buatan AI terhadap pengambilan keputusan bisnis menunjukkan bahwa AI dapat memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan. Namun terhadap risiko bias dalam algoritma yang dapat mempengaruhi hasil keputusan secara negatif. Bias ini dapat berasal dari data yang tidak representatif, proses desain algoritma yang tidak adil, dan faktor manusia yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan AI. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memahami dan mengelola bias ini agar keputusan yang dihasilkan oleh AI dapat lebih adil dan akurat. Saran meningkatkan kualitas data. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih algoritma AI adalah representatif dan bebas dari bias. Ini dapat dilakukan dengan melakukan audit data secara berkala dan memperbaiki ketidakseimbangan yang ada. Pengembangan algoritma yang adil. Dalam merancang algoritma penting untuk mempertimbangkan aspek fairness dan transparansi pengujian algoritma dengan data yang beragam juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bias sebelum diterapkan. Pelatihan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran di kalangan pemangku keputusan dan pengembangan AI tentang potensi bias dan dampak terhadap pengambilan keputusan. Pelatihan yang tepat dapat membantu mereka mengenali dan mengatasi bias dalam proses pengembangan dan penerapan AI. Regulasi dan kebijakan. Pembuatan kebijakan perlu merumuskan regulasi yang lebih baik mengenai penggunaan AI dalam bias, dengan fokus pada pengadilan dan pengurangan bias dalam algoritma penelitian, memberikan wawasan yang berguna untuk merumuskan kebijakan tersebut. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.